manajemen bimbingan manasik haji dan umroh. Apa sih manajemen itu? Dan apa sih manasik haji dan umroh? Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengarahan, dan pengawasan dalam suatu organisasi yang memiliki rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga menciptakan keberhasilan dengan cara yang efisien dan efektif. Nah, sedangkan bimbingan manasik haji dan umroh itu merupakan proses pendampingan dan pengarahan yang diberikan kepada calon jamaah haji yang akan melakukan ibadah haji. Tujuan dari bimbingan manasik haji dan umroh ini adalah untuk memberikan pemahaman yang baik tentang prosedur, tata cara, dan prinsip terkait dengan pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Nah, di dalam manajemen ini ada teori fungsi manajemen dan unsur manajemen. Lalu, bagaimana jika teori fungsi dan unsur manajemen ini dikaitkan dengan kegiatan bimbingan manasik haji? Berikut penjelasannya. Seperti yang kita ketahui mengenai teori fungsi manajemen yang bisa kita sebut itu POAC, yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Fungsi perencanaan atau planning ini sangat penting dalam proses bimbingan manasik haji dan umroh. Bimbingan perlu merencanakan secara terperinci mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama bimbingan manasik ibadah haji dan umroh, termasuk penjelasan tentang prosedur, kurikulum, ritual, dan tata cara yang harus diikuti oleh jamaah haji nantinya. Perencanaan ini juga melibatkan penentuan jadwal bimbingan manasik terkait materi maupun praktik serta pengaturan kelompok jamaah. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Fungsi pengorganisasian ini melibatkan pengaturan dan penataan sumber daya yang diperlukan untuk bimbingan manasik haji dan umroh. Setelah sudah menentukan rencana dalam bimbingan manasik, selanjutnya menentukan penataan dan pengaturan yang diperlukan dalam bimbingan manasik, seperti menentukan pendampingan atau pembimbing yang akan membimbing dan mengarahkan kepada jamaah selama manasik, menentukan materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada jamaah dengan berbagai metode yang efektif, kemudian menentukan tempat untuk sesi simulasi maupun materi, dan menentukan hal lainnya yang diperlukan dalam bimbingan manasik. Yang ketiga ada penggerakan atau actuating. Fungsi penggerakan dalam bimbingan manasik haji dan umroh ini melibatkan peran pendamping atau pemandu dalam memberikan arahan, petunjuk, dan motivasi kepada jamaah. Pendamping harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk memastikan pemahaman yang tepat tentang tata cara dan ritual ibadah haji dan umroh. Mereka juga perlu memberikan bimbingan spiritual dan menjaga semangat jamaah agar tetap fokus dalam menjalankan ibadah haji maupun umroh. Teori fungsi manajemen yang terakhir yaitu controlling atau pengendalian. Fungsi pengendalian ini sangat penting dalam memastikan bahwa semua aspek bimbingan manasik haji dan umroh berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang sudah ditetapkan. Pengendalian ini melibatkan pemantauan terhadap proses perjalanan, pelaksanaan ritual, dan kepatuhan terhadap peraturan dan tata cara yang berlaku. Pengendalian ini juga mencakup penilaian terhadap kualitas layanan yang diberikan, pengelolaan keluhan atau masalah yang muncul, dan penanganan situasi darurat jika diperlukan. Selanjutnya, penjelasan mengenai unsur manajemen bimbingan manasik. Penerapan unsur-unsur manajemen dalam bimbingan manasik haji akan membantu dalam mengelola dan menyelenggarakan bimbingan manasik ibadah haji dengan efektif, efisien, dan memenuhi kebutuhan jamaah. Seperti yang kita ketahui, unsur manajemen ini terdiri dari 6M. Apa itu 6M? 6M yaitu dari man, money, method, material, mesin, dan market. 6M ini dapat dikaitkan dengan kegiatan bimbingan manasik haji. Bagaimana penjelasannya? Berikut penjelasannya. Unsur manajemen bimbingan manasik yang pertama ada man atau tenaga kerja. Unsur kata man dalam konteks bimbingan manasik haji mencakup pendamping atau pemandu yang bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan dan bantuan kepada jemaah. Sangat penting untuk memiliki tenaga kerja yang kompeten dan berpengalaman dalam mengelola dan memberikan pengarahan spiritual serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik
untuk memastikan jamaah memahami tata cara dan tuntunan ibadah dengan benar. Unsur manajemen dalam bimbingan manasik haji yang kedua ada money atau uang. Unsur money ini terkait dengan aspek keuangan dalam bimbingan manasik haji. Ini mencakup biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan perjalanan seperti biaya transportasi, akomodasi, makanan, dan pendampingan. Manajemen keuangan yang baik diperlukan untuk memastikan pengeluaran dan pendapatan terkait dengan bimbingan manasik haji terkelola dengan efisien dan transparan. Unsur manajemen yang ketiga yaitu metode atau metode. Unsur metode ini berkaitan dengan pendekatan dan metode yang digunakan dalam bimbingan manasik haji. Metode ini mencakupi strategi pembinaan, metode pengajaran, dan pendekatan spiritual yang digunakan untuk memberikan panduan dan pemahaman kepada calon jamaah haji. Metode yang efektif akan membantu jamaah memahami dan menjalankan ibadah dengan benar, sehingga meningkatkan kesadaran spiritual dan menciptakan pengalaman ibadah yang bermakna. Unsur manajemen yang keempat ada material atau bahan. Unsur material ini melibatkan sumber daya material yang diperlukan dalam bimbingan manasik haji. Ini termasuk materi pembinaan seperti buku panduan, brosur, rekaman audio atau video, dan bahan-bahan pendukung lainnya. Penggunaan materi yang relevan, terstruktur, dan mudah dipahami akan membantu jamaah dalam mempelajari dan menjalankan ibadah dengan lebih baik. Unsur manajemen yang kelima ada mesin atau mesin. Unsur mesin ini dalam konteks bimbingan manasik haji dan umroh dapat merujuk pada penggunaan teknologi atau perangkat yang mendukung pengelolaan dan pelaksanaan bimbingan. Ini bisa mencakup penggunaan perangkat lunak manajemen informasi, sistem pendaftaran dan pendataan jamaah, perangkat komunikasi atau peralatan audiovisual untuk presentasi dan pengajaran dalam bimbingan manasik haji dan umroh. Unsur manajemen yang terakhir ada market atau pasaran. Unsur market ini dapat dikaitkan dengan pemahaman dan penyesuaian terhadap kebutuhan dan harapan jamaah dalam bimbingan manasik haji. Memahami profil jamaah, preferensi mereka, serta kebutuhan khusus seperti kesehatan, keselamatan, dan fasilitas yang diperlukan akan membantu dalam merancang dan menyediakan bimbingan yang sesuai dengan pasar tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai teori fungsi dan unsur manajemen dikaitkan dalam bimbingan manasik haji dan umroh. Dan selanjutnya ada beberapa materi dan praktik dalam bimbingan manasik haji loh. Disimak terus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabiina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu calon jamaah haji, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat semua ya. Alhamdulillah nih Bapak Ibu, kita dapat bertemu kembali di acara bimbingan manasik haji. Ya, walaupun melalui media daring ya Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke materi bimbingan manasik hari ini, seperti biasa nih Bapak Ibu, kita murojaah terlebih dahulu doa-doa. Kita awali dari doa talbiyah, kemudian niat haji, niat umroh, doa tahallul, dan terakhir doa minum air zam-zam. Kita baca bersama-sama, diulangi 2 kali ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Selanjutnya niat haji. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma bihajja. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala.
labbaik Allahumma bihajjah. Selanjutnya, niat umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma bi umrah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma bi umrah. Selanjutnya kita baca doa tahallul. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi ala ma hadana, walhamdulillahi ala ma an'amana bihi alaina, Allahumma hadihi nasiyati, fataqabbal minni, waghfir dunubi, Allahumma ighfir lil muhallikina, wal muqassirina, ya hasi'al maghfirah. Allahumma li bi kulli sya'ratin hasanatan wamhu anna biha sayyi'ah warfa'li biha 'indaka darajah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi ala ma hadana, walhamdulillahi ala ma an'amana bihi alaina, Allahumma hadihi nasiyati, fataqabbal minni, waghfir dunubi, Allahumma ighfir lil muhalliqina, wal muqassirina, ya wasi'al maghfirah, Allahumma li bi kulli sya'ratin hasanatan wamhu anna biha sayyi'atan warfa'li biha 'indaka darajah. Selanjutnya kita baca doa minum air zam-zam. Kita baca bersama-sama sebanyak 2 kali ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah Bapak Ibu calon jamaah haji, kita sudah melaksanakan murojaah doa-doa. Kemudian kita langsung ke intinya saja. Kita ke materi bimbingan manasik yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Baik, Bapak Ibu calon jamaah haji sekalian, untuk materi bimbingan manasik pada hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai sa'i. Langsung saja. Yang pertama ada pengertian dari sa'i. Sa'i ini merupakan kegiatan berlari-lari kecil yang diawali dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah sebanyak 7 kali bolak-balik sa'i. Nah, saat di Bukit Safa ini, jamaah diperintahkan untuk naik ke atas bukit dan menghadap ke arah Ka'bah dari atas dan membaca doa serta zikir. Bapak Ibu calon jamaah haji sekalian, pelaksanaan sa'i ini termasuk dalam rukun haji maupun umroh, sehingga amalannya harus dilaksanakan dalam haji agar ibadah haji tersebut menjadi sah dan mabrur serta tidak dapat digantikan dengan amalan lainnya seperti pengendam atau denda. Bahkan perintah untuk mengerjakan sa'i ini tertulis nih Bapak Ibu dalam firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 158 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Yang dimana artinya sesungguhnya Safa dan Marwah ini adalah sebagian dari syiar Allah, maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau umrah maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan sesuatu kebaikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Nah, selanjutnya ada
makna dan sejarah dari sa'i. Pelaksanaan sa'i ini secara bahasa berarti berusaha atau berjuang. Sa'i dimaknai sebagai perjuangan hidup. Kisah ini berkaca pada peristiwa Siti Hajar yang mencari air di tengah tandusnya padang pasir untuk anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Bapak Ibu calon jemaah haji sekalian, pelaksanaan sa'i ini merupakan pengalaman dari kisah istri Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Siti Hajar. Kala itu, Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam yang berada di padang tandus dan gersang untuk menjalankan perintah Allah SWT. Nah, setelah ditinggalkan, Nabi Ismail alaihissalam terus menangis karena kehausan. Melihat sang anak terus menangis, Siti Hajar pun kebingungan dan terus berusaha mencari sumber air. Kemudian, meski tidak kunjung datang, Siti Hajar tetap meyakini bahwa Allah akan menolongnya dan dia berjalan bolak-balik antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali untuk mencari air. Nah, kemudian pada perjalanan ke-7, Siti Hajar melihat pancaran air dari tanah yang terkena hentakan dari Nabi Ismail. Lalu Siti Hajar mengumpulkan air tersebut sambil berteriak Zam-zam yang melimpah ruah. Dari sinilah muncul pelaksanaan sa'i yang secara bahasa berarti berusaha atau berjuang. Selain itu, sa'i bermakna sebagai pengingat kepada manusia untuk selalu berusaha. Keyakinan Siti Hajar ini mendapatkan pertolongan Allah SWT mengajarkan bahwa sebagai manusia tidak boleh berputus asa dalam menghadapi berbagai situasi. Bapak Ibu calon jemaah haji, melalui sa'i inilah Allah SWT memerintahkan umatnya untuk selalu berikhtiar demi mencapai segala sesuatu. Namun, ikhtiar tersebut tetap dijalankan dengan selalu mengingat dan berserah diri kepada Allah SWT. Baik, Bapak Ibu calon jemaah haji, selanjutnya ada syarat sa'i. Sebelum melaksanaan sa'i, kita harus melaksanakan tawaf terlebih dahulu. Jadi sa'i itu dilaksanakannya setelah kita sudah melaksanakan tawaf. Kemudian sa'i harus dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i ini dilakukan sebanyak 7 kali perjalanan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan sebaliknya itu dihitung 1 kali perjalanan. Kemudian sa'i harus dilakukan di tempat sa'i. Nah, bagaimana sih tata cara hitungan sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah? Di slide selanjutnya ada penjelasan mengenai tata cara sa'i. Nah, baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, berikut ini merupakan tata cara ibadah sa'i dan ada ilustrasinya antara Bukit Sofa dan Marwah. Mari kita simak bersama-sama. Nah, ini merupakan denah tempat sa'i antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Untuk yang warna pink ini merupakan ilustrasi dari Bukit Sofa. Kemudian untuk yang kuning ini ilustrasi dari Bukit Marwah, dan di sini ada Ka'bah, dan di sini ada lampu hijau, yakni bekas banjir. Setelah melakukan tawaf, Baitullah dilanjutkan untuk melaksanakan sa'i mengelilingi Bukit Sofa dan Marwah, diawali dari Bukit Sofa. Nah, ini merupakan gambar dari awal mula kita melaksanakan sa'i. Kita dimulai dari Bukit Sofa.
Nah, ketika Bapak Ibu jemaah haji akan menaiki Bukit Safa, maka disunahkan membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Jadi ketika Bapak dan Ibu sudah mendekati bukit mendekati Bukit Safa maupun Marwah, Bapak dan Ibu disunahkan membaca kalimat tersebut. Membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Kemudian ketika Bapak dan Ibu sudah berada di atas Bukit Safa, maka disunahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah, kemudian Bapak dan Ibu berdoa. Berikut doa ketika Bapak dan Ibu jemaah haji sedang berada di Bukit Safa maupun Marwah, yang berbunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka qulta ud'uni astajib lakum wa innaka la tukhliful mi'ad wa inni as'aluka kama hadaitani lil Islam alla tanzi anhu minni hatta tatawaffani wa anna muslimun. Setelah Bapak dan Ibu jamaah haji berdoa di atas Bukit Safa, maka dilanjutkan berjalan menuju ke Bukit Marwah. Nah, ketika Bapak dan Ibu jamaah akan melewati bekas banjir, maka disunahkan bagi jamaah laki-laki untuk berlari kecil, kemudian membaca doa Rabbil firli warham wa antal azul akram. Nah, ketika Bapak dan Ibu menemui lampu hijau ini merupakan tanda bekas banjir, maka ketika Bapak Ibu sudah melewati lampu hijau ini, disunahkan untuk berlari kecil kemudian membaca doa tadi. Kemudian ketika Bapak Ibu jamaah akan menaiki Bukit Marwah, disunahkan kembali membaca lafaz A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Dan sama seperti ketika di atas Bukit Safa, ketika Bapak Ibu jamaah berada di atas Bukit Marwah, disunahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah, kemudian berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka qulta ud'uni astajibu lakum wa innaka la tukhliful mi'ad wa inni as'aluka kama hadaitani lil islami alla tanzi anhu minni hatta tatawaffani wa ana muslimun. Ketika Bapak Ibu sudah berdoa di atas Bukit Marwah, maka hitungan putaran sa'i terhitung 1 putaran. Jadi ketika Bapak Ibu dimulai dari Bukit Safa terus sudah sampai ke Bukit Marwah, itu hitungannya 1 kali. Kemudian dari Bukit Marwah ke Safa itu hitungannya 1 kali. Jadi sudah melaksanakan 2 kali. Jadi putarannya seperti ini. Jadi seperti itu. Ketika dimulai dari sa'i sampai ketika dimulai dari Safa kemudian sampai ke Marwah, hitungannya 1 kali putaran, kemudian dari Marwah ke Safa 1 kali putaran, begitu pun seterusnya sampai 7 kali, dan terakhir berhenti di Bukit Marwah.
Setelah selesai sa'i, maka pelaksanaan umroh ditutup dengan lukar atau mencukur sebagian rambut atau gundul dan melepas pakaian itu. Alhamdulillah Bapak Ibu calon jemaah haji yang insya Allah mabrur. Untuk materi bimbingan manasik hari ini mengenai sa'i sudah selesai. Untuk di pertemuan selanjutnya kita langsung praktek atau simulasi sa'i di dekat kantor kami. Oh ya, Bapak Ibu jamaah, mengenai sa'i, sebelum sa'i itu kan kita harus melaksanakan ibadah tawaf terlebih dahulu dan kita harus menggunakan pakaian ihram nih, Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih pakaian ihram untuk perempuan dan pakaian ihram untuk laki-laki? Berikut setelah ini saya akan membahas bagaimana cara berpakaian ihram untuk perempuan dan berihram untuk laki-laki. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, sekarang kita akan mempraktikkan bagaimana cara memakai ihram laki-laki terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan memakai kain bagian bawah terlebih dahulu. Yang pertama, bentangkan kain untuk di bagian bawah. Pastikan kainnya di atas mata kaki, jadi jangan terlalu bawah gitu, biar gak terseret-seret. Yang pertama sama seperti memakai kain sarung, ini diratakan terlebih dahulu ya. Kemudian dipindahkan ke sebelah kiri seperti ini, kemudian sini, lalu dilipat seperti memakai Jika ingin merasa lebih aman agar si kain ihram bagian bawahnya nggak turun gitu, nggak copot, Bapak jamaah bisa memakai gesper. Sebenarnya ada gesper khusus, tapi berhubung kita gespernya nggak ada, jadi pakai gesper yang ada aja. Dengan begini, kain bagian bawah akan aman, kencang gitu. Selanjutnya, kita memakai kain bagian atasnya. Untuk bagian atasnya, kita selimuti badannya. Jika Bapak ingin melaksanakan tawaf terlebih dahulu, maka tangannya harus keluar sebelah, jadi yang sebelah kiri ini dimasukkan ke gesper biar lebih kencang, lebih aman. Terus yang sebelah kanannya ditarik ke atas. Nah, ini merupakan
pakaian ihram untuk melaksanakan tawaf. Kemudian jika tidak selain tawaf bisa seperti ini. Inilah pakaian ihram untuk laki-laki. Terima kasih. Baik, selanjutnya cara berpakaian ihram untuk perempuan. Sebenarnya berpakaian ihram untuk perempuan itu tidak ada pakaian khusus seperti pakaian ihram laki-laki. Pakaian ihram perempuan itu hanya menutupi seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi untuk jemaah perempuan bisa memakai gamis terusan gitu, kemudian pakai sarung tangan untuk menutupi tangannya, kemudian memakai kaos kaki seperti ini. Atau bisa juga menggunakan mukena yang lebar itu untuk menutupi badannya seperti yang ada di gambar ini. Itulah cara berpakaian ihram untuk laki-laki dan perempuan. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan tentang teori fungsi manajemen, unsur manajemen, bimbingan manasik tentang sa'i, kemudian cara berpakaian ihram untuk laki-laki dan perempuan. Duduk sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.